Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita belajar tentang sumber energi yang sudah kalian baca kemarin. Ibu akan menyampaikan penjelasannya ya. Di sumber energi ini silakan kalian lihat dulu. Di sini ada gambar waduk ya, gambar waduk. Ada hewan, ada tumbuhan, ada air ya. Itu saling menyatu ya, membentuk yang namanya suatu kehidupan. Nah, di halaman berikutnya di sini di halaman 4 kalian bisa membaca. Nah ya, di sini di halaman 4, nah itu mengidentifikasi informasi terkait sumber energi. Kenapa di gambar ini Ana tampak lemas dan hampir jatuh saat mengikuti pelajaran olahraga? Nah, karena si Ana tidak sarapan. Nah, artinya tubuh Ana tidak ada energi untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, ini ada hubungannya dengan energi dan sumber energi. Dari mana Ana bisa dapatkan energi agar semangat dalam melakukan olahraga? Nah, itu adalah dari sarapan yang dia makan. Nah, jadi energi itu adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas. Dari mana orang itu mendapatkan energi? Nah, dari makanan dan minuman yang ia makan, yang ia konsumsi. Makanannya bisa berupa hewan atau tumbuhan, ya, seperti sayur-sayuran. Kalau hewan seperti ayam, ikan, ya. Nah, itu dikonsumsi sebagai sumber energi dan akan menghasilkan energi. Nah, di bacaan ini di halaman 5 di sini sebutkan benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, makanan dan minuman itu adalah sumber energi karena bisa menghasilkan energi bagi tubuh kita. Nah, di sini disebutkan matahari sumber energi terbesar di bumi. Nah, karena matahari merupakan sumber kehidupan bagi makhluk yang ada di bumi. Nah, di sini gambarnya matahari ini melakukan proses fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan juga bisa melakukan pembuatan makanan. Kalau kita manusia membuat makanan dengan cara memasak. Nah, kalau tumbuhan dia dengan cara fotosintesis dengan bantuan matahari yang bisa menghasilkan panas dan cahaya. Nah, energi cahaya pada matahari dengan bantuan lagi karbon dioksida di udara akan membantu proses fotosintesis pada tumbuhan dan menghasilkan oksigen dan gula yang akan diedarkan di seluruh tubuh tumbuhan. Nah, untuk mineral dan air itu adalah yang diserap oleh akar si tumbuhan. Makanya kalau air bisa aja bersumber dari yang kita siram tanamannya, ya kan? Itu akan diserap oleh tumbuhan dan itu akan menjadi makanannya si tumbuhan, sehingga tumbuhan bisa memiliki energi. Nah, selain matahari untuk proses fotosintesis, matahari juga berguna sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Nah, ini adalah panel-panel surya ya yang memerlukan sinar matahari ketika untuk membangkit listrik sebagai sumber listrik ya. Nah, itu ada di Karangasem, Bali. Nah, untuk halaman 7 di sini ada gambar seorang anak yang memancarkan cahaya panas dari matahari dengan kaca pembesar dan ini akan menghasilkan panas ya, dia memantulkan dengan kaca dan itu akan menyebabkan kapasnya terbakar karena panas dari matahari tadi ya yang berlawanan dengan kaca pembesar yang dia pegang. Nah, itu akan menghasilkan panas dan kapasnya akan terbakar. Nah, lalu di halaman 8 di sini kalian bisa mencentang
Waktu yang lebih lama yang mana ketika melakukan aktivitas dan disilang jika aktivitas yang memerlukan waktu singkat. Nah, tentu kalian tahu ya waktu yang mana kira-kira dan ini sering kalian lakukan setiap hari. Waktu yang mana kira-kira memerlukan waktu yang lama dan waktu yang singkat. Nah, lalu di halaman ini bisa kalian baca-baca saja ya mengenai gerakan senam dengan berjalan, lutut ditekuk ya. Nah, ini di sini kalian belajar untuk menyusun kata terkait dengan sumber energi. Misalnya ini huruf pertama disusun hingga membentuk kata. Lalu A, B, C, D, E disusun. Nah, dari kata-kata nanti kalian temukan, itu kalian membuat kalimat seperti pada contoh di nomor 2. Nah, di sini ada kegiatan cara kita menghemat energi. Misalnya nih pada gambar yang pertama, seorang anak meminum air. Nah, itu dia caranya memberi energi pada tubuhnya dengan meminum air. Tapi ada juga gambar yang kedua, cara menghemat energi dengan cara mematikan keran air ketika tidak digunakan. Nah, ini jadi kita itu harus juga menghemat energi ya. Nah, karena jika tidak menghemat energi, maka kehidupan kita di bumi akan terancam. Bayangin aja kalau air sudah tidak ada akibat boros ya kan. Nah, bayangin aja makanan itu tidak ada, maka bagaimana kehidupan kita di bumi ini ya. Nah, di sini kalian bisa centang kewajiban menghemat air tuh yang mana dan disilang jika tidak menunjukkan hemat air ya di halaman 15. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu ya. Tidak ada tugas. Nah, nanti untuk tugasnya Ibu akan berikan nanti dan ini hanya disimak saja ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.